Bismillahirrahmanirrahim. Tulislah wahai Ruqayyah sumpahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya aku Allah la ilaha illallah perintahkan kepada Ruqayyah dan Muhammad ibni Abdullah menyumpah Ruqayyah. Bersumpahlah untuk muslim di dunia dan hadirkan di hadapanmu keluarga Nasar bermubahalah denganmu dan katakan kebenaran ini. Siapapun yang dusta mendustakan sumpahmu kepadaku, laknatku akan dimulai. Sebagaimana di akhir zaman banyak kematian mendadak, tercabutnya ruh-ruh secara tiba-tiba, dan bergelimpanglah hamba-hamba yang celaka dan dusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar yang terbaru teman-teman, beredar informasi dan video ini di media sosial di mana seorang perempuan yang bernama Ruqayyah yang sudah mengaku mendapatkan firman-firman dari Allah ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam video ini mereka mengadakan suatu mubahalah yang mengatakan ataupun memberikan sumpah terhadap umat Islam seluruh dunia. Jika dia berkata dusta atas firman-firman yang ia sampaikan itu berasal dari Allah, tetapi ia dusta, maka laknat akan jatuh kepada dirinya. Tapi jika katanya benar itu adalah firman langsung dari Allah yang ia terima dari Allah, maka umat Islam yang di dunia akan celaka, akan terkena azab, kata Ruqayyah ini teman-teman. Baik, mari sama-sama kita dengarkan mubahalah dari Ruqayyah yang sedang viral saat ini teman-teman. Berikut ini. Dan saya menyampaikan apa yang disampaikan Allah, dan walaupun sedikit yang saya buat, tetapi itulah perwakilan dari apa yang Allah katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tulislah wahai Ruqayyah sumpahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya aku Allah la ilaha illallah perintahkan kepada Ruqayyah dan Muhammad ibni Abdullah menyumpah Ruqayyah. Bersumpahlah untuk muslim di dunia dan hadirkan di hadapanmu keluarga Nasar bermubahalah denganmu dan katakan kebenaran ini. Siapapun yang dusta mendustakan sumpahmu kepadaku, laknatku akan dimulai. Sebagaimana di akhir zaman banyak kematian mendadak, tercabutnya ruh-ruh secara tiba-tiba. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat yang memegang Al-Quran ini adalah pria yang mengaku sebagai Rasulullah dan Imam Mahdi, dan dia sudah mengatakan kalau dirinya bernama Muhammad bin Abdullah teman-teman. Sedangkan perempuan yang diambil sumpah ini yang bernama Ruqayyah binti Muhammad. Dan sementara itu di dalam pengakuannya di dalam video ini, dia mengatakan nama yang kedua yaitu Susilawati bin Lutfi atau Rajo Adil teman-teman. Coba kita dengarkan berikutnya. Dan bergelimpanglah hamba-hamba yang celaka dan dusta. Wahai Ruqayyah, katakanlah kepada mereka, aku Ruqayyah binti Muhammad, atau aku Susilawati binti Lutfi Rajo Adil. Nah, di sini teman-teman ya, bagaimana mungkin satu orang, satu badan mempunyai dua nama dan mempunyai dua nama bapaknya. Yang pertama Ruqayyah binti Muhammad, yang kedua bernama Susilawati binti Lutfi, seperti itu. Orangnya masih tetap sama teman-teman ya, perempuan ini. Tapi di sini dia mengatakan, mengklaim bahwa dia bernama Ruqayyah binti Muhammad dan Susilawati binti Lutfi. Jadi di sini sudah dapat ditarik kesimpulan kalau perempuan yang bernama Ruqayyah atau Susilawati ini asli sudah menipu ataupun berdusta seperti itu teman-teman. Sumpah kepada kalian semua yang tertera di bawah ini, Nasar bin Abid dan keluarga, istri dan anak-anak. Nasar bin Abid, Maryam, Siana, Anaya, Khadijah, Muhammad, Abdullah. Saya Ruqayyah binti Muhammad, Susilawati binti Lutfi Rajonadi. Allah menyebut saya Ruqayyah binti Muhammad. Demi Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad menyebut saya di tiap-tiap mimpi yang Allah perlihatkan kepada saya. Demi Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, anakku Ruqayyah. Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan hal itu, bukan saya ada-adakan sendiri. Dan saya bersumpah atas nama Allah. Demi Allah, jika saya berdusta, Allah berfirman kepada saya, mengada-adakan firman Allah dengan isi pikiran saya dan dusta saya. Jika saya berdusta, saya bersedia dilaknat Allah. Jika saya berdusta, saya tidak pernah mengalami gangguan kejiwaan atau sedang dalam pengobatan. Saya tidak pernah mendapatkan kerasukan jin dan mendengarkan bisikan di telinga dalam menulis firman Allah dan menulisnya, kecuali dari kalbu sanubari saya dan rasa kelembutan hati yang terhubung kepadanya, dan dengan mendengar kalam-kalamnya. Dan saya hanya menulis apa yang saya dengar dari kalbu saya. Saya diperlihatkan Allah mimpi-mimpi ilahi dan akhir zaman dimulai sejak tahun 2006, dan mimpi akhir zaman, mimpi-mimpi Allah ilahi dan firman-firmannya.
Dan semua yang Allah buka di dalam firman Allah sudah saya ceritakan kepada Khadijah sejak tahun 2008. Sesungguhnya satu pun tidak terlewatkan oleh Allah, sehingga menyebutnya dalam firman-Nya. Dan begitu juga Allah menjadikan saya saksinya atas kebenaran Syekh Kashim dengan pengikutnya dirahmati Allah, Rahman Syuhada. Dan Allah perlihatkan kepada saya pengikut Imam Mahdi itu di barisan terdepan di Yaumul Masar, yaitu di sisi Syuhada. Dan Allah cabut ruhku, bagaimana rasa tercabutnya, bagaimana bermula ruh dicabut Allah, bagaimana diri merasakan kematian dan tidak bisa berbalik lagi ke dunia. Ketika ruh Allah cabut bermula dari ujung kaki, berjalan lembut dengan rasa bergelombang dengan nikmat dan rindu kepada Allah. Hanya rindu kepada Allah, ingin bersegera bertemu Allah. Dan ketika ruh melewati ubun-ubun, ruh naik ke langit secepat kilat dan rindu kepada Allah. Tidak ada tempat berpulang kecuali Allah, hanya merindukan Allah. Itulah yang saya alami, dan Allah tulis dalam firman-Nya, sungguh saya dijadikan Allah saksinya, dan Allah tidak berfirman saja. Sungguh Allah berfirman kepada saya sejak bermula saya kecil, dan bermula dan berlanjut hingga saya dewasa, menikah dan bertambah hingga keajaiban Allah. Dan Allah sediakan saya saksi Khadijah. Semua yang Allah sebutkan saya alami semua. Sesungguhnya saya terhubung dengan mimpi Kashim, dan Allah jadikan saksi Kashim sebagaimana saya bermimpi Nabi Isa di akhir dua saya malaikat. Dan Allah memperlihatkan pada saya mimpi di kereta, dan Isa ibu Maryam menyebut saya, dan semua itu benar-benar saya alami. Dan saya kerap bermimpi Isa ibu Maryam, begitu juga Nabi Muhammad. Dan banyak hal yang tidak saya sebutkan, dan semua terjadi dengan hak. Jika saya berdusta, mengada-adakan dengan dusta, saya bersedia dilaknat Allah dengan anak dan keturunan saya dan juga suami saya. Dan saya bermimpi Muhammad ibnu Abdullah, dan nyata juga mencari saya. Sungguh saya tidak mengada-adakan semua, dan hak dari Allah. Apakah kita lanjutkan? Ya. Di sini teman-teman ya, mubahalahnya ini ada sedikit terpotong ya, dengan percampuran kata-kata. Apakah kita lanjutkan seperti itu ya? Jadi di sini kalimat mubahalah ataupun pengambilan sumpah dari Ruqayyah ini ada sedikit percampuran kata-kata lain yang di luar konteks teman-teman ya. Maka di sini tentunya Ruqayyah ini memang sengaja membuat campuran kata-kata itu agar mubahalahnya itu tidak terkena kepada dirinya teman-temannya. Dan yang kedua, wanita ini tadi mengatakan kalau dirinya bernama Ruqayyah binti Muhammad, itu artinya adalah anak Nabi Muhammad SAW yang katanya itu merupakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya di sini dapat kita pahami kalau Ruqayyah ataupun perempuan yang memakai cadar ini teman-teman aslinya hanya tipu-tipu ya. Hanya menutupi belaka seperti itu. Apalagi ditambah kalimat mubahalanya itu ada kalimat percampuran dengan di luar konteksnya teman-teman. Coba kita ulang sekali lagi percampuran kalimat yang diucapkan si Ruqayyah ini teman-teman. Berikut ini ya. Kita ulang lagi. Lihatkan pada saya mimpi di kereta, dan Isa ibu Maryam menyebut saya, dan semua itu benar-benar saya alami. Dan saya kerap bermimpi Isa ibu Maryam, begitu juga Nabi Muhammad. Dan banyak hal yang tidak saya sebutkan, dan semua terjadi dengan hak. Jika saya berdusta, mengada-adakan dengan dusta, saya bersedia dilaknat Allah dengan anak dan keturunan saya dan juga suami saya. Nah, di sini dia sudah mengatakan jika saya berdusta, tetapi kalimat tersebut terjeda teman-teman ya. Dan saya bermimpi Muhammad ibnu Abdullah, dan nyata juga mencari saya. Sungguh saya tidak mengada-adakan semua, dan hak dari Allah. Apakah kita lanjutkan? Ya, lanjutkan. Demi Allah, saya bersedia dilaknat. Nah, di sini teman-teman, apakah kita lanjutkan? Nah, percampuran ini di luar konteks, di luar kalimat mubahalanya, otomatis di sini memang sengaja dilakukan ataupun diucapkan oleh Ruqayyah ini agar mubahalah ini menjadi batal teman-teman ya. Nah, kira-kira pendapat teman-teman bagaimana terkait dengan si Ruqayyah ini? Informasi yang kami dapatkan, perempuan yang bercadar yang bernama Ruqayyah ataupun Susilawati ini beserta pria yang mengaku Rasulullah dan Imam Mahdi ini dan beserta kawan-kawannya ini sudah diperiksa oleh pemerintah setempat, yaitu di Pasaman, tepatnya di Simpang 4 teman-temannya. Artinya bahwa kita berharap semoga ajaran yang dibawakan oleh Ruqayyah ini tidak sampai meluas kepada masyarakat yang awam. Jangan sampai akidah kita terjangkiti dengan ajaran-ajaran dari si Ruqayyah ini teman-teman. Nah, mungkin kali ini teman-teman itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Mari tinggalkan komentar dan tanggapannya di bawah. Insya Allah kami akan respon nanti. Kita berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share.
Jazakumullah khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.